Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita dapat untuk melanjutkan pelajaran kita atau kajian kita di dalam kitab Qami At-Tughyan. Nah, untuk itu kita awali dulu dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan di halaman 10 ya, di halaman 10. Silahkan dibuka kitabnya bagi yang mempunyai kitab. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Fa qaulun nazimi wal qadaru bi fathid dali. Nah, perkataan nazim ya, nazam yang dibacakan ya, yang di dalam kitab ini, wal qadaru, dan kalimat qadar ini bacaannya bi fathid dali, yaitu dengan fathah dal. Jadi dalnya dibarisi fathah. Wa qauluhu, dan perkataannya tahsyamu. Nah, tahsyamu ini min babi ta'iba yats'abu, dari bab ta'iba yats'abu. Hashima berarti hashima yahsyamu. Nah, itu maksudnya dari bab ta'iba yats'abu. Hashima yahsyamu. Fa'ila yaf'alu. Itu kalau di ilmu sharafnya ya. Maknanya adalah takhjalu wa tastahi minal iftidahi indal ardi alal malikil jabbari. Nah, maknanya adalah, maksudnya adalah merasa malu, merasa supan ya, minal iftidahi, daripada kejelekan, daripada keaiban, aib, daripada kejelekan, indal ardi alal malikil jabbar. Jadi ketika diperlihatkan atas Allah malikil jabbar ya, atas Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna tahsyamu. Wa makna qaulihi, sedangkan makna perkataan ya, fihi al khalaiqu tahsyamu. Nah, sehingga maknanya adalah di mana nanti di padang mahsyar itu makhluk-makhluk itu tahsyamu, merasa malu, merasa letih, mengalami keletihan, merasa malu. Nah, maksudnya adalah kullu ahadin yashtaghilu bihalihi fil mahsyari. Setiap seseorang nanti akan sibuk dengan keadaannya fil mahsyari, di padang mahsyar. Sibuk dengan keadaan dirinya sendiri, tidak lagi memperhatikan mana itu anak, mana itu teman, mana itu istri, mana itu siapapun ya, tidak lagi diperhatikan karena dia sibuk dengan urusan sendiri, mempertanggungjawaban di hadapan Allah, apakah dia nanti ke surga atau ke neraka. Begitu luar biasa nanti di padang mahsyar. Wa yastabiqun nas, dan nanti kacau balau keadaan manusia. Keadaan manusia itu adalah kacau balau karena begitu dahsyatnya nanti hari kiamat ya. Kal jaradil muntashiri fil ardi, seperti belalang yang bertebaran di muka bumi. Lihat kalau belalang itu situ kemari tidak tentu arah, kan begitu ya, ibarat dia loncat situ loncat sini ya. Kalau kita lihat belalang itu
begitulah nanti keadaan manusia di padang mahsyar. Apakah mereka itu tidak saling melihat, tidak saling mengenal? Saling melihat, saling mengenal. Tetapi dia sibuk dengan urusan dirinya sendiri, tidak sempat untuk memikirkan siapapun. Ya, itu secara umum ya. Nah, makanya Rasulullah SAW itulah yang senantiasa memperhatikan keadaan umat sampai nanti di padang mahsyar. Ya, Nabi itu selalu memikirkan umat. Ya. Wa yabsurul ahimma, maka dan melihatlah ya ahimma'u, dan melihatlah oleh ahimma'u, sahabat karib, teman dekat. Ya, sahabat karib, teman dekat, ba'duhum ba'dan, sebahagian mereka akan sebahagian. Wa yata'arafuna, dan mereka itu juga saling mengenal. Tetapi wala yatakallamuna, dan mereka tidak saling berbicara, tidak sempat bepanderan. Ngomong tidak sempat. Apa kabar pian? Apa kabar keadaan saudara engkau ya? Apa kabar keadaan sipulan-sipulan? Oh tidak sempat lagi. Wala yatakallamuna, dan mereka tidak saling berbicara. Nah, kemudian makhluk nanti di padang mahsyar, wa hum hufatun uratun musyatun. Mereka itu nanti hufatun. Nah, itu nanti mereka itu jadi tidak pakai sandal. Kakinya itu ya tidak pakai sandal. Uratun, telanjang, artinya tidak pakai pakaian, jadi telanjang. Musyatun, dan nanti berjalan kaki. Berjalan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nasu hufatan uratan ghurulan qad aljamahumul araku wa balagha syuhumal azani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nasu, dibangkitkan manusia di alam kubur nanti, kita dibangkitkan dalam keadaan apa? Hufatan, ya, tidak pakai sandal. Uratan, tidak pakai pakaian, telanjang maksudnya. Uratan, telanjang. Gurulan, dalam keadaan tidak bersunat, khitan, ya, tidak bersunat. Itulah keadaan nanti manusia dibangkitkan di alam kubur. Tidak ada menggunakan pakaian sama sekali, telanjang bulat, ya, tidak pakai sandal, sepatu dan seterusnya. Siapapun ya, siapapun kita manusia ya. Tapi nanti jangan disamakan ya Rasulullah SAW ya, jangan disamakan. Ini kita dulu, kita manusia. Jangan disamakan Rasulullah SAW. Jadi kita ini nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan apa-apa, terus berjalan dihalau di padang mahsyar. Nah, itu tadi yang musyatun ya. Jadi dihalau kita nanti berjalan. Kalau pakai mobil tidak, kalau pakai pesawat tidak. Jadi berjalan dihalau nanti di padang mahsyar yang begitu panas. Ya, bisa dibayangkan lah, tidak ada pakaian, kemudian tidak pakai sandal, keadaan itu panas. Kita aja berjalan di aspal ya, dengan panas yang tidak seberapa aja sudah merasa kepanasan kaki. Ada ini, Masya Allah, kalau kita bayangkan ya. Makanya karena itulah kita beramal. Nah, amal perlu ilmu. Karena itu anak-anakku sekalian, banin banat ya, nuntut ilmu supaya amal kita itu benar. Amal kita itu sahih ya. Amal kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini yang akan bisa menyelamatkan kita, amal ibadah kita itu nanti. Qad aljamahumul araku, sungguh mengekang akan mereka oleh al-araku, oleh peluh, oleh keringat, nanti banjir keringat nanti. Wa balagha, dan keringat itu atau peluh itu sampai di mana? Syuhumal azani, yaitu di di daunan telinga begitulah ya, atau yang tempat anting. Syuhum itu kan tempat anting ya, tempat anting orang yang biasa memakai anting di telinga, nah sampai sinilah kurang lebih ya.
Nah, kita lihat kalau kita sampai ke sini berarti menutupi hidung. Kayak apa? Hendak berhinak, kayak apa? Hendak bernapas lah. Hinak ya, bernapas maksudnya. Kayak apa? Hendak bernapas. Nah, tidak bisa kita bayangkan lah keadaan nanti di negeri hari kiamat. Pama'na hufatin, maka makna daripada hufatin, itu kalau kita baca bi'idofat ya, pama'na hufatin. Kalau kita baca berdasarkan baris di hadis berarti pamakna hufatan. Jadi tidak jadi masalah. Kita idopatkan pamakna hufatin. Kalau kita barisi pamakna hufatan itu adalah menghikayatkan baris yaitu yang di hadis yub'asun nasu hufatan. Jadi tidak jadi persoalan. Maksudnya adalah ghairu labisinan ni'al, yakni tidak memakai sandal. Ya, tidak memakai sandal. Ghairu labisina an-ni'ala. Tidak memakai sandal. Wa ma'na uratan. Jadi ini barisnya juga sama. Kalau kita baca bi'idofat langsung, wa ma'na uratin. Tapi bisa juga kita baca idofat, tapi uratan. Ya, baris uratan itu lil hikayah, yaitu untuk menceritakan baris yang di atas. Jadi tetap bi'idofat juga hukumnya. Ya. Tetap bi'idofat. Cuma baris uratan itu kalau kita uratan berarti di yang bacaan di hadis tadi. Yub'asun nasu ufatan uratan. Kalau di baris wa ma'na uratin itu secara secara idopat ya, mudhaf ilaihnya itu ya berbaris ke bawah. Tapi kita barisi uratan ya bisa. Wa makna uratan. Jadi uratan tadi dia tetap mudhaf ilaih dan hikayah, yaitu menghikayatkan baris kepada uratan yang di atas ya. Ay ghaira masturina. Nah, jadi kita barisi tadilah pa makna hufatan wa makna uratan. Nah, itu barisnya. Kalau karena tadi hadis Nabi itu berbapa tadi di atas yub'asun nasu hufatan uratan gurulan. Nah, jadi pa makna hufatan wa makna uratan. Nah, itu secara baris ya. Secara baris. Wa makna uratan ay ghairu masturin, yaitu ketiadaan betutup, ketiadaan masturin, betutup. Ya, maksudnya ya tadi telanjang tadi, tidak ada pakaian sama sekali. Wa makna ghurulan, dan sedangkan makna ghurulan ay ghairu makhtunin, tidak besunat, tidak berkhitan. Nah, itu penjelasan tentang nazam ya, tentang nazam dari sisi baris dan makna. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala nazimu, berkata nazim, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi, dan dengan bahwasanya tempat kembali seorang muslim li jinanihi, bagi surga-surganya. Artinya tempat kembali nanti orang Islam itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam itu pasti masuk ke dalam surga. Nah, cuma nanti ada yang langsung ke surga, ada juga nanti diazab oleh Allah dahulu, kemudian lalu dimasukkan lagi ke surga. Jadi dan pada akhirnya orang Islam itu ke surga semuanya nanti. Sehingga di dalam neraka tersisalah orang-orang kafir, tersisalah iblis, tersisalah orang-orang munafik yang benci dengan Islam, begitu. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu, dan dengan bahwasanya tempat kembali orang kafir li jahannamu, neraka jahannam. Nah, ini adalah akidah ya, ini bagian dari akidah. Akidah kita orang Islam begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu dengan dalam masalah ini, tidak boleh. Kalau ditanya di mana tempatnya nanti orang Islam, surga. Ya, walaupun ada juga nanti yang ke neraka dulu bagi yang maksiat yang tidak dapat rahmat dari Allah. Tapi pada akhirnya dia masuk ke dalam surga begitu. Nah, kemana tempatnya orang kafir? Neraka. Nah, itu adalah bagian dari akidah. Ya, tidak bisa kita katakan bahwa nanti orang kafir itu nanti juga masuk ke surganya Allah. Tidak bisa kita katakan demikian. Ini adalah akidah kita. Terlepas mereka punya keyakinan tersendiri, itu urusan mereka, itu urusan akidah mereka, kan begitu.
Jangan sampai kita mencampur aduk daripada akidah itu. Oleh karena itu, jangan kita terpancing, terpengaruh dengan orang-orang yang ingin merusak akidah. Ya, ingin merusak akidah kita. Dikatakan semua agama itu adalah benar. Ya. Kemudian dan semuanya itu nanti agama apapun, ya, apapun agamanya, karena dia menuju kepada Tuhan juga, maka dia juga akan masuk ke surga. Nah, ini secara akidah rusak, ya. Tidak bisa kita katakan demikian. Begitu. Jadi kita punya akidah, kita punya keyakinan, mereka juga punya keyakinan, silahkan. Tapi kalau kita Islam dengan akidah kita tidak mencampur adukan akidah itu, ya. Tidak bisa dengan alasan toleransi, alasan itu ini, lalu kita mencampur aduk akidah. Ya, kalau bicara toleransi, Islam itu sangat toleransi. Islam itu sangat menghargai pendapat, ya. Begitu. Makanya kita juga tidak boleh mengganggu akidah mereka. Kita juga tidak boleh mengganggu peribadatan mereka. Kan haram kita mengganggu ibadah mereka. Mereka ibadah, mereka meyakini dengan keyakinan mereka. Ya, silahkan, kan begitu, itu akidah mereka. Tapi kita tetap dengan akidah kita. Tegas kita dengan akidah kita. Nah, karena itu bisa kalau mau diskusi, dialog misalnya lah, sehingga mereka nanti diharapkan masuk di dalam agama kita, masuk dalam agama Islam dengan cara dialog. Tapi kan la ikraha fiddin. Tapi tidak boleh juga kita dengan cara pemaksaan. Nah, jadi begitu ya anak-anakku sekalian. Jadi harus kuat akidah kita dalam masalah ini. Jangan diombang-ambing oleh mereka-mereka yang ingin merusak akidah kita. Kalau rusak akidah berat nanti urusannya di akhirat. Nah, di sini kita sudah disampaikan oleh pengarang ini kitab bahwa tempat kembali seorang muslim adalah surga, sedangkan tempat kembali orang kafir adalah neraka jahanam. Wa syu'batut tasi'atu, dan cabang iman yang ke-9, al-imanu bi annal jinana daru khuludin li muslimin. Al-imanu yaitu iman bi annal jinana, bahwasanya surga daru khuludin li muslimin. Surga itu adalah tempat rumah atau tempat yang kekal bagi seorang muslim. Siapa dia seorang muslim? Wahwa man mata alal islami, yaitu orang yang mati, orang yang wafat dalam keadaan Islam. Nah, karena itu jaga agama kita, jaga Islam kita. Kalau mati dalam keadaan Islam, surga nanti. Karena andai pun dia tadi masuk ke dalam neraka, ya tidak kekal. Pada akhirnya masuk ke dalam surga. Wa in taqaddama minhu kufrun, sekalipun mendahului daripadanya kekafiran. Sebelumnya dia kafir, lalu masuk Islam, mati, masuk surga. Ya. Jangan sampai dibalik. Ya, awalnya dia Islam lalu kafir, mati, wal iyazubillah, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Jaga Islam kita. Makanya doanya Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, wa iza taufaitana fatafana muslimina mu'minin. Ya Allah, apabila engkau wafatkan kami, wa iza taufaitana, ya Allah, apabila engkau wafatkan kami, maka wafatkanlah kami dalam keadaan mukmin, muslim, ya, dalam keadaan muslim, mukmin. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati itu kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jaga Islam, jaga agama kita. Ya, wajib menjaga agama kita, wajib menjaga Islam. Wa dakhala fil muslimi, dan juga termasuk di dalam muslim al-usatu, yaitu orang-orang yang maksiat. Jadi dia tetap muslim. Ya, tetap muslim, yaitu orang yang bermaksiat kepada Allah. Pamarji'uhum wa daru khuludihim al-jinanu, maka tempat kembali mereka dan rumah kekal mereka al-jinanu adalah jinan, adalah surga.
Jadi tempat kembali mereka juga nanti surga orang yang maksiat kepada Allah. Ya. Wala yakhluduna fin nari in dakhaluha, maka tidaklah kekal mereka itu fin nari di neraka. Wa in dakhaluha, jika mereka masuk akan neraka. Nah, sekalipun mereka masuk ke neraka orang yang maksiat, namun dia tidak kekal juga nanti di dalam neraka, yang akhirnya dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang kita harap itu adalah masuk surga langsung, bi ghairi hisab wala azab. Itu yang kita minta. Jadi masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab, wala azabin, tanpa azab. Langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal la yadumu azabuhum fiha muddata baqaihim. Bahkan tidaklah kekal azab mereka di dalam neraka, ya, selama baqaihim, bertempatnya mereka. Jadi selama mereka bertempat di dalam neraka, selama mereka itu diazab, tidak kekal juga. Orang yang maksiat kepada Allah dimasukkan ke dalam neraka, dia mendapatkan azab, namun azabnya tidak terus menerus. Azabnya itu tidak kekal juga, begitu. Kenapa? Li'annahum yamutuna ba'dad dukhuli bilahzati ma ya'lamillahu miqdaraha. Li'annahum, karena bahwasanya mereka yamutuna, mereka nanti akan mati ba'dad dukhuli, sesudah masuk ke neraka itu, dimatikan Allah. Nah, namun juga sudah dimatikan Allah lah, ya tidak akan merasa lagi. Dimatikan Allah bilahzati ma ya'lamillahu, dengan lahzah, ya, dengan sebentar. Nah, cuma sebentar ini maknanya adalah ma ya'lamillahu, sesuatu yang hanya Allah mengetahui miqdaraha, kadarnya, ukurannya berapa. Lahzah itu. Jadi bukan makna lahzah yang kita makna sebentar, sekejap, yaitu tidak, ya. Tapi ini lahzah adalah sesuatu di mana hanya Allah nanti yang mengetahui berapa lamanya mereka itu dimatikan ke neraka itu, sehingga mereka tidak merasakan sakitnya azab itu. Begitu. Nah, ini orang Islam. Tetap dapat keistimewaan juga, ya. Fala yuhyauna, maka tidaklah mereka itu dihidupkan di neraka itu, hatta yakhruju minha, sehingga mereka nanti keluar daripada neraka itu tadi. Wal muradu bi mautihim, dan maksud dengan kematian mereka, yaitu tadi mereka dimatikan di dalam neraka ketika mereka itu masuk ke neraka, ya. Nah, maka mereka itu akan juga dimatikan, ay annahum yafquduna ihsasa alamil azabi, bahwasanya mereka tidak merasakan, annahum yafquduna ihsasa alamil azabi, bahwasanya mereka tidak merasakan sakitnya azab. La, bukan, annahum, bahwasanya mereka yamutuna mautan hakikiyan, bukan bahwasanya mereka itu mati secara hakikat, secara hakiki, bi khurujir ruhi, dengan keluarnya ruh, tidak. Tetapi yang maksud mati ini adalah dimatikan perasaan mereka, sehingga mereka itu tidak merasakan sakitnya azab neraka itu, ya. Wallahu alam. Nah, ini artinya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kemudian wal imanu bi anna jahannama wa huwa ismun li jumu'in nirani daru khuludin li kafirin. Ya, selanjutnya ada wal imanu, kita beriman. Nah, makanya itu tadi bicara akidah, ya, jangan main-main masalah akidah. Jangan main-main, ya. Makanya wajib kita kalau urusan akidah itu harus tegas, ya. Harus mantap dan tegas. Jadi jangan main-main dalam masalah akidah. Karena bahaya kalau kita main-main dalam masalah akidah. Wal imanu, iman bi anna jahannama, dengan bahwasanya neraka jahannam, wa huwa ismun, itu nama li jumu'in nirani, bagi bagi himpunan atau kumpulan-kumpulan neraka. Jadi neraka apa aja, ya jahannam, kan begitu. Walaupun nanti tingkatan-tingkatannya ada yang sa'ir, sakor. Nah, tapi secara umum namanya itu jahannam, itu neraka dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya. Nah, neraka jahannam itu apa? Daru khuludin li kafirin,
adalah rumah yang kekal bagi orang kafir. Siapa orang kafir? Wa huwa man mata 'alal kufri, orang yang mati atas kekufuran, wa in 'asha, sekalipun hidup tula umrihi, sekalipun hidup sepanjang umurnya, alal imani, atas iman. Walaupun sepanjang umur hidupnya atas iman, ketika dicabut Allah mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah min zalik, ya. Jangan sampai. Makanya kita selalu minta husnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, yang biasa dibaca setelah selesai daripada salat 5 waktu. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya, yaitu 11 kali pada salat maghrib, isya dan zuhur. Jadi yang bagus membacanya astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, atau langsung astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Zuhur, maghrib, isya itu bacanya 11 kali. Adapun salat subuh membacanya 27 kali, sedangkan asar membacanya 70 kali. Itu yang bagus. Tapi kalau di pondok kita biasanya 11 kali aja, Bang, lah. Baik asar maupun subuh membacanya 11 kali. Kalau di pondok kita di pesantren Al-Quran Darul Inqilabi. Walaupun nanti yang bagus itu ya untuk zuhur, maghrib, isya itu 11, sedangkan asar 70, sementara subuh itu 27 kali. Karena kita juga dengan banyak kegiatan, jadi sehingga wirid itu serba disingkat, serba diringkas, ya, karena habis itu kita ada ta'lim lagi, ada pengarahan lagi dari pihak pondok dan seterusnya, kan begitulah. Nah, sehingga memang amal kita, wirid kita penuntut ilmu ya belajar, ya menuntut ilmu begitu. Tapi tetap ada wirid tetap kita lakukan, namun ya tidak panjang-panjang begitulah. Karena tadi wirid yang utama bagi kita adalah menuntut ilmu. Karena banyak kan tugas-tugas kita kalau sudah sampai di pondok, selain nanti ada majelis taklim, selain nanti pengarahan, nanti ada pengarahan dari abi atau dari abah, atau nanti pengarahan dari ustazah nanti kan. Nanti ada pengarahan dari kakak-kakaknya, dari osdi, dari garda, dan begitu seterusnya. Nah, lalu setelah itu apa yang lagi dibaca? Lalu ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah 5 kali. 3 kali atau 5 kali. Lalu ditutup dengan talqin zikir la ilaha illallah dengan memejamkan mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 3 kali. Nah, itu biasanya lah. Ini adalah kita menjaga iman, kita menjaga Islam. Karena kalau kita mati dalam keadaan iman dan Islam, maka kekal di dalam surga. Surga itu tempatnya nikmat, ya, begitu. Wa dakhala fil kafiri, dan masuk di dalam orang kafir man balagha fin nazari, orang yang sudah sampai di dalam pemikiran, di dalam dia sudah sampai, sudah memikirkan alam, bisa memikirkan dirinya dan seterusnya. Jadi dia sudah bisa memikirkan. Falam yasil ilal haqqi, dan tidak sampai kepada hak, kepada kebenaran. Wa tarkit taqlidil wajibi alaih, dan meninggalkan taklid yang wajib atasnya. Padahal dia sudah bisa memikirkan dengan keberadaan alam ini. Adanya alam ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Pasti ada, yaitu Allah Rabbul Alamin misalnya. Ada Tuhan yang menciptakan. Walaupun dia mungkin tidak bisa merincikan dalil. Maka dengan dalil secara global bahwa adanya alam ini, berarti adanya pencipta. Siapa pencipta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah cukup sebenarnya lah. Dengan dalil global itu, adanya alam, ya, adanya kita, adanya alam.
Walaupun barangkali dia tidak lagi bisa merincikan ya dengan serinci-rincinya. Nah, kemudian wala yadkhulu fihi, dan tidak masuk padanya atfalul musyrikina, yaitu anak-anak orang musyrik yang dia mati belum baligh. Jadi ada anak musyrik, anak yang tidak Islam ya. Anak orang tuanya itu musyrik, kemudian atau kafir, kemudian anaknya itu meninggal tapi belum baligh. Nah, kalau belum baligh itu kan berarti belum sampai fin nazar. Dia belum bisa untuk memikirkan hakikat sesuatu, belum bisa. Nah, adapun anak orang kafir yang mati belum baligh tadi, mereka itu tetap ke surga. Bal hum fil jannati 'alas sahihi, bahkan mereka yaitu anak-anak orang musyrik yang mati belum mencapai umur baligh, mereka itu nanti di dalam surga menurut pendapat yang sahih. Nah, kemudian wala farqa fil muslimi wal kafiri bainal insi wal jinni, dan tidak ada perbedaan pada muslim dan kafir itu di antara manusia dan jin. Tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita berbicara muslim, berbicara kafir, maka itu nanti ada di golongan jin dan juga tentunya ada di golongan manusia. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Jin juga sama nanti. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Jin yang muslim, kemana tempatnya? Surga. Jin yang kafir, kemana tempatnya? Neraka. Begitu. Sebagaimana juga manusia, muslim itu nanti surga, kafir itu nanti neraka. Nah, ini bagian daripada akidah. Jadi akidah itu tidak bisa diotak-atik ya. Sebagaimana kita tidak mengganggu daripada akidah, keyakinan daripada orang-orang kafir ya, itu akidah mereka, keyakinan mereka, mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, ya sesuai dengan keyakinan mereka. Karena itulah di dalam mengajak mereka untuk memeluk Islam itu dengan jalan diskusi, dengan jalan dialog, dengan jalan dakwah yang tidak ada unsur pemaksaan. Maka tidak boleh adanya unsur pemaksaan. Jadi ibarat masuk Islam itu dengan sukarela begitu. Dengan sukarela ketika mereka meyakini dengan dalil-dalil dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke dalam Islam kayak apa? Pegang. Dan tidak boleh main-main di dalam Islam. Makanya dalam hukum Islam, orang murtad yang keluar daripada Islam itu, dia nanti diminta taubat untuk kembali kepada Islam. Jika tidak mau kembali, tidak mau taubat, maka akan dihukum mati. Itu kenapa? Karena kalau sudah Islam itu harus berpegang teguh dengan Islam. Dan tidak boleh main-main lagi dengan Islam itu sendiri. Kok begitu? Iya, karena dalam akidah kita, bila dia murtad ke neraka, kekal. Kan begitu. Makanya ini sayang, ini harus dijaga ini. Jangan sampai dia kekal di dalam neraka. Nah, sehingga orang murtad itu disuruh kembali ke taubat. Kalau Anda tidak taubat, nanti Anda akan masuk ke neraka. Kekal. Nah, makanya disuruh taubat. Kalau tidak mau juga, akhirnya dihukum mati. Supaya nanti yang lain-lain tidak mempermainkan agama itu sendiri. Nah, itu dalam kita beragama ya. Makanya dulu pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu memerangi orang-orang yang murtad. Beliau perangi itu Musailamah Al-Kadzdzab dan para pengikutnya. Setelah didakwahi, setelah diajak kembali untuk kembali kepada Islam, ternyata mereka tetap meyakini Musailamah Al-Kadzdzab sebagai nabi, padahal tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun mengambil keputusan tegas untuk memerangi mereka. Nah, ini begitu ya. Menjaga agama ya. Nah, kemudian wa qaulun nazimi, dan perkataan nazim li jahannamu, bacanya bidamil mim, itu dengan dhammah mim, li ajlil qafiyah, itu karena qafi. Karena qafiyah itu nanti di dalam ilmu arut, nanti insyaallah ya kalau kita belajar ilmu arut ya. Ya, qaulun habis sudah titik. Qala nazimu, berkata nazim, wa habub ilahaka khaf alima iqabihi wa li rahmati raju tawakkalan ya muslimu. Selanjutnya nazam berikutnya adalah
Wahbub li ilahaka, cintailah Tuhanmu. Artinya cintailah Allah. Khaf alima iqabihi, takutlah akan pedih siksanya. Wali rahmatirju, dan bagi rahmatnya Allah haraplah. Tawakkalan, bertawakallah ya muslimu, wahai muslim. Itu Abah makna satu-satu ya. Kalau kalian makna dengan bahasa puisi ya silahkan. Itu makna satu-satu ya, kata per kata ya. Kalau biasanya kan kalau orang memaknai syair, maknai nazam kan tidak seperti itu. Tapi ini kan kita belajar sebagai sebagai santri lah. Jadi dengan makna santri saja. Bagi kalian yang ingin memaknai dengan makna yang bagus dengan bahasa puisi, ya silahkan. Cintailah Tuhanmu, takutlah akan siksa, akan pedihnya siksanya, dan bagi rahmat Allah haraplah dan bertawakallah ya muslimu, wahai muslim. Zakaran nazimu fi hadzal baiti. Jadi ada seorang kiai waktu itu menanyai Abah. Jadi seorang kiai nanya Abah. Waktu itu beliau juga memanggil Abah kiai ya, tapi Abah tidak. Ya masalah panggilan terserah sajalah, mau dipanggil apa kan. Kan dipanggil apa kan silahkan ya, tidak ada persoalan, mau dipanggil nama, dipanggil ustadz, dipanggil apapun tidak ada persoalan. Begitu ya. Jadi waktu itu ada salah seorang kiai nanya, kiai, kata beliau, kalau kiai itu membacakan kitab, memaknai kitab dengan santri dengan gaya apa? Jadi Abah jawab ya dengan gaya santri, kata per kata, artinya kata per kata. Ini kan maknanya kata per kata ya, bukan dengan makna terjemah bebas itu tidak, tapi kata per kata. Ya mudahan walaupun kata per kata bisa dipahami ya insyaallah. Memang begitulah gaya santri. Zakaran nazimu fi hadzal baiti, menyebutkan oleh nazim pada ini bait arba'a syu'abin, 4 syu'ab, 4 cabang iman. Jadi nazim ya, di dalam nazamnya, di dalam bait syairnya ini menyebutkan ada 4 cabang iman tadi, yang wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabi wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Faqala ala naskima marra, maka ia berkata menurut susunan kalimat yang telah lalu. Mamarra ala naskima marra, jadi menurut susunan kalimat yang telah lalu. Berarti tinggal menyambungi maksudnya. Kalau cabang iman yang tadi terakhir berapa yang kita baca? Yang ke-9. Nah, berarti ini yang ke-10. Langsung aja lanjutkan. Wa syu'batul asyiratu, cabang iman yang ke-10. Hubbullahi ta'ala, cinta kepada Allah. Nah, ini cabang iman yang ke-10, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sahlun, berkata Imam Sahal At-Tusturi. Kata Imam Sahal, ini salah satu ulama sufi, ulama tasawuf. Alamatu hubbillahi hubbul Qur'ani. Tanda cinta Allah, cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau kita cinta kepada Al-Quran, itu adalah tanda bahwa kita itu cinta Allah. Maka cintailah Al-Quran. Dengan cara apa? Belajar. Dengan cara apa? Membacanya. Dengan cara apa? Mengamalkannya, menghafalnya, dan seterusnya. Wa alamatu hubbiha wa alamatu hubbihima, dan tanda mencintai keduanya, yaitu mencintai Allah dan Al-Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dikatakan cinta Allah, cinta Al-Quran lalu tidak mencintai Nabi. Tapi saya sangat cinta dengan Nabi. Nah, itu klaim. Harus ada tandanya. Ya kan? Nah, saya cinta Nabi, tapi Anda tidak buktinya. Nah, sekarang ini disebutkan. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam, dan tanda cintanya, cinta kepada Nabi, ketika kita mengklaim, kita mengaku kita cinta Nabi, kan harus dibuktikan. Nah, kalau kita bisa membuktikan, benarlah cinta kita. Apa itu tanda cinta kepada Nabi? Hubbus sunnati, yaitu cinta sunnah. Jadi mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di mana sunnah itu mencakup dari perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan seluruh daripada aspek kehidupan Nabi itu adalah sunnah. Baik itu dalam masalah kehidupan pribadi Nabi, kehidupan rumah tangga Nabi, kehidupan bermasyarakat, bernegara, kan begitulah, dan berpolitik dan seterusnya, apapun itu adalah sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita wajib mencintainya dan juga mengamalkannya. Jadi tidak bisa kita berpaling. Ibarat kita dalam masalah Nabi berjalan kayak apa, masuk masjid kayak apa, masuk ke WC kayak apa, makannya Nabi kayak apa, minumnya Nabi kayak apa, itu kan semua sunnah Nabi. Kemudian Nabi dalam rumah tangga itu kayak apa, memperlakukan istri dan seterusnya. Kemudian Nabi dengan sahabat-sahabatnya, dengan masyarakat, dan seterusnya. Kemudian sikap Nabi dengan orang Yahudi waktu itu, dengan orang Nasrani dan orang yang di luar Islam kayak apa. Semuanya itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Nabi mengurusi umat itu kayak apa, dengan hukum apa. Nah, itu juga harus dicontoh. Nabi di dalam mengurusi umat, di dalam mengurusi masyarakat, tidak lepas daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah seharusnya. Ketika kita sebagai pemimpin ingin mengurusi umat, ingin mengurusi rakyat, juga harus mencontoh kepada Nabi, karena kita cinta kepada Nabi. Nah, Nabi di dalam mengurusi umat, mengurusi masyarakat, tidak lepas dari hukum Allah. Berarti ketika kita ingin mengurusi umat juga jangan sampai lepas daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lalu Nabi mendirikan sebuah negara. Nabi mendirikan negara, lalu negara itu diwariskan Nabi kepada para sahabat, terus diwariskan kepada generasi-generasi seterusnya. Nah, negara itulah yang di dalam kitab-kitab, ya, di dalam kitab-kitab fikih atau di dalam kitab-kitab sudah ditulis oleh para a'immah, oleh para imam-imam, itulah dinamakan nanti khilafah. Itulah yang dinamakan imamah atau imarah. Jadi imarah, imamah, khilafah itu hanya beda kata tapi satu makna. Itu sudah ditulis, ya, sudah tercatat di dalam kitab-kitab para imam. Jadi itu adalah warisannya Rasulullah SAW. Makanya karena itu wajib kita meyakini bahwa khilafah itu adalah ajaran daripada Islam. Dia ajaran Islam. Jadi makanya jangan sampai dibuati isme-isme, jangan. Ya, jangan, karena dia adalah khilafah itu adalah warisan Rasulullah dan itu adalah ajaran Islam. Ada di kitab-kitab, di Majmu' ada, di Mughni ada, ya. Di Tarsi' al-Mustafidin ada, di Husun Hamidiyah ada. Di mana ya? Di kitab-kitab tuh ada. Di Tuhfatul Murid ada. Di mana lagi? Yang dipelajari pesantren lah. Di Tarikh Khulafa, ya sudah jelas ya, di Tarikh Khulafa. Itu aja menceritakan para khalifah-khalifah kan. Nah, kemudian di Syarah Jauharatut Tauhid itu ada. Ya, banyaklah itu. Jadi oleh karena itu janganlah melecehkan daripada ajaran Islam, ya. Sudah tidak memperjuangkan lalu melecehkan. Jadi hati-hati ya anak-anakku sekalian. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan syariatnya, lalu seenaknya melecehkan ajaran Islam. Ini ajaran Islam, jangan dituduh macam-macam ajaran Islam. Yang namanya juga ajaran Islam, pasti dia akan membawa kedamaian, rahmatan lil alamin, itu sudah pasti. Ya, sudah pasti, itu harus kita yakini ya, ini bagian dari akidah. Kemudian kita diselamatkan Allah SWT. Nah, kalau tidak ngerti khilafah, jangan dulu mencela, pelajari dulu, ngaji dulu dengan benar, ya. Ngajinya dengan benar, ngajinya dengan ulama-ulama yang paham dengan itu. Jangan mengaji kepada yang tidak paham, ya, sehingga akhirnya pemahaman salah menyebarkanlah fitnah. Dan dia tidak sadar bahwa yang difitnah itu adalah ajaran Islam. Lalu dibenturkan situ kemari, ya Allah. Ya, jadi dipelajarilah yang benar ya, mempelajarinya. Jangan separuh-paruh. Supaya jangan sampai
sikap kita, ucapan kita yang akhirnya menyudutkan ajaran Islam. Saat ini kan banyak orang tuh menyudutkan ajaran Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Disudutkannya suatu kemari. Padahal itu ajaran Islam, dianggap ajaran macam-macam, radikal lah, teroris lah, ya, macam-macam ya lah. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Yakin, itu harus diyakini, harus dipegang ya. Harus dipegang. Jangan sampai menganggap ajaran di luar Islam. Jangan sampai, karena itu adalah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bukti cinta kita kepada Allah, bukti kita cinta kita kepada Al-Qur'an adalah cinta kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukti cinta Nabi itu adalah cinta kepada sunnahnya itu. Nah, kemudian sedikit lagi nah. Wa alamatu hubbiha hubbul akhirati, dan tanda cintanya yaitu cinta kepada akhirat. Nah, jadi kita ingin akhirat. Kalau sampai saya ini begitu begini, kayak apa nasibku nanti di akhirat? Kayak apa nanti, apakah surga atau neraka? Ini kan dipikirkan. Jadi hati-hati kita. Apalagi yang disudutkan itu ajaran Islam. Hati-hati, apakah dengan menyudutkan ajaran Islam itu masuk ke surga? Ya. Dengan menyerang ajaran Islam itu masuk ke surga? Ya, itu dipikirkan, ya, dipikirkan. Ya, tentunya kalau orang itu menyerang ajaran Islam, menghantam ajaran Islam, menyudutkan, memfitnah ajaran Islam, ya kayak apa? Hendak masuk ke surga lah. Maka hendak masuk ke surga, kayak apa begitu. Jadi, nah ini, jadi oleh karena itu, cinta akhirat itu, karena di akhirat itu dua aja lagi tempat, surga, neraka, surga, neraka. Surga nikmat, neraka azab. Wa alamatu hubbiha bughdud dunya, dan alamat cintanya, cinta akhirat itu adalah benci terhadap dunia. Dunia itu yang fana ini, dunia itu yang sebentar ini. Jangan sampai hanya nikmat yang sebentar lalu kita mengorbankan nikmat yang kekal abadi. Yalah, hanya gara-gara duit, pangkat, yang itu adalah sifatnya sebentar, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Atau ya paling kalau sudah pensiun, umur berapa lah pensiun lah, 65 lah atau berapa. Artinya sifatnya sementara, lalu dia berani mengorbankan kenikmatan di akhirat yang kekal abadi itu. Wa alamatu bughdiha, dan tanda benci dunia, alla ya'khuza minha, bahwa ia tidak mengambil daripadanya illa zadan wa bulughatan ilal akhirati, kecuali hanya bekal dan ongkos untuk negeri akhirat. Nah, itu sajalah mungkin yang dapat Abah sampaikan. Saya hilap mohon maaf. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Sekali lagi, ini yang dibicarakan di sini, yang disampaikan oleh Syekh Anawi Al-Bantani, ini adalah merupakan akidah yang wajib untuk kita pegangi. Tadi jangan mempermainkan masalah akidah, karena ini akan berkonsekuensi untuk negeri akhirat nanti. Jadi pegang akidah itu, pegang akidah itu. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.